Pengajian malam Jumat tanggal 29 September tahun 2022 di rumah Bapak Fendi. Dengan MC Bapak RT Nasan. Pembaca surat Yasin Bapak Ustadz Murtah. Pembaca tahlil Bapak Ustadz Namit. Tausiah Bapak Ustadz Kano Sanjaya. S.A.G.M.M. Doa penutup Ustadz Nurdinto S.Pd. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama yang kami hormati tuan rumah atau Sohibul Bait Bapak Afendi beserta keluarga besarnya, dan yang kami hormati para asatidz, diantaranya Ustadz Murtah, Ustadz Namit, Ustadz Nurdinto, Ustadz Abdul Rojak, dan para bapak-bapak jamaah taklim malam Jumat, diantaranya juru tulis Bapak Haji Nisin, dan para bapak-bapak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Alhamdulillah, pada masih diberikan sehat nikmat Islam yang diadakan seminggu sekali. Alhamdulillah, kita bertempatan di rumah saudara kita atau teman kita, Bapak Fendi, akan nikah di Kecamatan KUA, dan akan tasyakuran anaknya yang kemarin hari Selasa tanggal 27 yang dilaksanakan akan nikah. Alhamdulillah telah berjalan dengan lancar, dan semoga menjadi rumah tangganya yang sakinah mawaddah warahmah, dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan rezeki yang halal, dan diberikan karunia anak yang soleh dan soleha. Sebelum acara kita mulai, marilah kita membacakan Ummul Quran Suratul Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salillahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin jamaah rahimakumullah, marilah kita mulai dengan baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Apa yang kita niatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendoakan daripada almarhum Sohibul Bait yang tadi sudah disebutkan namanya. Kita mendoakan yaitu agar senantiasa diberikan ampunan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosanya, diterima amal baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah, kita mohon kepada Allah, kita mendoakan para ahli kubur kita semua yang telah dipanggil oleh Allah agar diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, menjadikan kuburnya ridha dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila Sohibul Bait. Summa susan yali kubur. Biaja jamaah biaja majlis. Summa susan yali kubur. Minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu.
اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم سل لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كنتم توعدون إلا اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فاستجروا بالحق فلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان يكن لهم مما بالجديد أنهم قوم لا بالغون. وكلمهم لهم فبما ركبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون. فلا يحزنك قولهم إننا لكم ما يسرون وما يعلنون. أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة بين ومن كل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا وإذا منه تؤمنون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يوم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. Telah sama-sama kita bacakan bacaan surat Yasin, zikir dan tahlil. Semoga apa yang telah kita bacakan bersama-sama diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk meningkat acara selanjutnya, tausiah agama yang disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Dr. Andes Kamusani SAGMR, kami persilakan dengan segala hormat. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in
ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah, bil khusus yang kita hormati sahibul bait Bapak Pendi beserta keluarga, para pengurus Majelis Ta'lim, ada Bapak Haji Misin, kemudian juga ada Bapak RW, Bapak RT, para asatidz, bil khusus ada Ustadz Aryo Haryanto, Ustadz Namit, Ustadz Nurdinto, Ustadz Muri, para bapak tokoh masyarakat, dan bapak saudara-saudara sekalian jamaah rahimakumullah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah masih memberikan kita nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita mampu melangkahkan kedua belah kaki kita silaturahim di Majelis Ta'lim malam Jumat. Mudah-mudahan langkah kaki kita, kehadiran kita membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah senantiasa memelihara kita dengan diberikan kesehatan. Begitu juga kepada keluarga kita. Mudah-mudahan Allah menjaga dan memberikan kesehatan kepadanya. Amin. Salawat dan salam sama kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang kita peringati kelahiran beliau di bulan ini. Sekarang sudah masuk ke tanggal 2 bulan Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal merupakan hari yang diperingati sebagai Maulidur Rasul. Maulidnya lahirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang membawa kita dari zaman jahiliyah kepada cahaya keislaman. Kita ditunjukkan oleh Rasulullah wafat, kita ditunjukkan oleh para ulama. Al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi yang menyampaikan risalah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita berada di Rabiul Awal ini, kita memperbanyak bacaan-bacaan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat yang paling utama ada di dalam bacaan tahiyat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum. Sholawat kepada Nabi dilanjutkan dengan sholawat Ibrahimiyah kepada Nabi Ibrahim.
Allah sampaikan kepada kita semuanya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus kamu wahai Muhammad kecuali adalah sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kehadiran Rasulullah, diutusnya Rasulullah merupakan rahmat bagi seluruh alam. Rahmat itu adalah kasih sayang. Karena apa yang beliau ajarkan adalah berpedoman kepada kasih sayang kepada umatnya, termasuk hadir di dalam majelis taklim ini. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ketika kita mempelajari tentang kasih sayang, maka kasih sayang itu Allah turunkan. Allah memiliki 100 kasih sayang, tapi yang diturunkan ke dunia ini hanya satu. Satu pun terbagi-bagi kepada manusia, kepada jin, kepada hewan, dan juga kepada tumbuhan. Satu, Pak. Satu. Kalau itu 100%, maka yang diturunkan ke dunia itu hanya 1% gitu. Apalagi kalau diturunkan 100%. Tapi Allah simpan. Di mana nyimpannya? Yaitu di akhirat. Nanti dinikmati oleh hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang hanya satu, Pak. Tapi kalaupun satu dan itu berbagi kepada jin, kepada manusia, kepada hewan, kepada tumbuh-tumbuhan, rasanya kita sudah besar benar. Ini punya kasih sayang, punya rahmat. Bagaimana seorang bapak nih, kita nih punya rasa keluarga kita. Bagaimana seorang ibu punya kasih sayang juga kepada keluarganya, kepada anaknya. Nah, apapun kita kalau ada di tempat begini nih, ini ada makanan nih, udah bekal aja udah. Siapa Pak yang diingat? Anak. Bapak pulang pasar dulu beli tape, yang diingat siapa? Anak. Cucu. Yang punya cucu ya. Nah, itu kasih sayang kita kepada anak. Belum lagi hewan, Pak. Itu biang ayam, Pak, induknya ayam. Anak yang kecil suka diinjak. Tapi mati enggak? Enggak mati. Itu injekannya itu tidak menimbulkan kematian. Digambarkan oleh Rasulullah, kuda itu segera dia mengangkat kakinya ketika di bawahnya ada anaknya. Makanya binatang liar juga begitu. Ya, makanya sampai ada peribahasa anaknya apabila ada orang tua yang tidak menyayangi anaknya. Harimau aja yang buas itu, Pak, sayang sama anaknya. Nah gitu. Makanya kasih sayang yang satu itu dibagi-bagi rata kepada para makhluk-makhluknya Allah. Kemudian bagaimana dengan kita ini? Maka kita berupaya untuk mendapatkan rahmat, kasih sayang Allah, kewajiban-kewajiban yang telah diberikan oleh Allah untuk kita laksanakan. Memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu kisah begini, Pak. Seorang ibu ketika masuk ke rumahnya, dia lewat pintu itu, pintu pagar. Di depan itu ada 3 orang.
Orang yang kelihatan soleh kelihatannya. Bukan pasalnya. Ya, bukan. Ya. Jenggotan, pakaiannya rapi gitu. Jenggotan, panjang jenggotnya, bukan kayak gini. Ya. Jenggotnya panjang, menandakan dia soleh. Dan kelihatan memang kesolehannya. Si ibu tadi menawarkan, Anda kelihatannya lapar ini. Ayo silahkan ke rumah saya, ada makanan yang bisa saya siapkan. Nah, kata ketiga orang yang soleh tadi apa? Dia bertanya, ada siapa di rumahmu? Apakah suamimu ada di rumah? Oh, suami saya sedang ada urusan, maka dia keluar, tidak ada di rumah. Maka ketika orang itu jawab, kalau begitu saya akan menunggu suamimu sampai pulang. Pak, sampai sore nunggu ceritanya. Nah, kemudian begitu kumpul antara suami, keluarga dan anaknya, ya, dan mau makan sore itu malam kira-kira gitu. Maka apa? Si istri tadi berkata, di depan ada orang, 3 orang yang sedang menunggu bapak pulang, gitu. Kata si bapaknya apa? Kata suaminya, silakan kau panggil 3 orang tersebut. Nah, maka ketika itu datang, ya, kepada 3 orang tersebut. Nah, orang tersebut berkata, siapa yang kau panggil? Saya atau dia atau dia? Yang satu ini namanya kekayaan. Namanya kekayaan yang satu. Nah, yang ini dia kesuksesan. Sementara saya adalah kasih sayang. Itu. Silakan tanya kepada suamimu, siapa yang akan dipanggil nih? Yang akan, atau bertiga atau 1 orang saja? Nah, balik lagi tuh ke suaminya si ibu tadi, tanyakan, Pak, ini mau bapak panggilnya, ya. Ya, ini ada 3 orang. Yang pertama kekayaan, yang kedua kesuksesan, yang ketiga kasih sayang. Mana yang akan kita panggil, Pak, untuk bersama kita makan malam ini? Kata suaminya, silakan panggil itu si kekayaan. Kita pengen jadi orang yang kaya ini, gitu, ya. Maka si ibu tadi, Pak, kenapa nggak manggil kesuksesan aja? Kita panggil nih si kesuksesan biar kita sukses ini, panen kita biar berlimpah. Anaknya Pak mendengar, kalau begitu rumah ini membutuhkan kasih sayang, ya. Bapak, Ibu, silahkan panggil saja kasih sayang menyertai kita makan. Nah ini, akhirnya sepakat, dipanggillah yang namanya kasih sayang, Pak, untuk menyertai makan dari keluarga tersebut. Nah, maka si ibu tadi segera datang menemui dari 3 orang tersebut. Silahkan Bapak yang bernama kasih sayang masuk menyertai kami untuk makan malam. Pak, begitu dipanggil si kasih sayang, kekayaan masuk, kesuksesan masuk juga, ngikut diri bertiga-tiga. Loh, kan yang saya panggil 1 orang, hanya si kasih sayang. Ternyata Pak, bahwa ketika kasih sayang itu ada pada diri manusia, maka akan ikut yang namanya kekayaan, akan ikut yang namanya kesuksesan. Nah, kata si kekayaan apa? Saya ini dalam keadaan buta. Si kesuksesan juga dalam keadaan buta. Kami kemana-mana dituntun oleh yang namanya kasih sayang. Dia yang menuntun kami kemana-mana. Makanya ketika dia diajak, dipanggil, kami pun ikut menyertai dia.
Nah gitu. Apa kisah ini yang bisa kita ambil Pak dari cerita ini? Bahwa ternyata hidup ini harus dilandasi dengan kasih sayang. Kasih sayang itu namanya rahmat. Nah, buat Rahmat Effendi Pak. Ya. Pak Rahmat Effendi. Mana yang bisa nikahin ya? Alhamdulillah. Nyaman tuh itu udah. Alhamdulillah Ustaz, dapat anak atuh. Ya. Nah ini. Maka apa yang dilakukan oleh keluarga ini juga nih, Pak Pendi, ini adalah dalam rangka rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menikahkan anaknya laki-laki dengan seorang wanita. Kenapa ada pernikahan melaksanakan syariat Islam? Di situ juga ada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kasih sayang dari keduanya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Nah, jadi ini sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum, diciptakannya kita, min anfusikum azwaja, ya, dari diri kita seorang wanita, istri. Ini merupakan kasih sayang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda kebesaran Allah. Litaskunu ilaiha, supaya apa? Ada sakinah, ketentraman. Ketika orang sudah berkeluarga, ada rasa ketentraman. Nah, wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah, dan dijadikan di antara kamu itu mawadah warahmah. Mawadah itu saling memberi dan saling menerima. Nah, ada ketenangan, ada saling memberi, saling menerima. Kalau udah suami istri kan gitu, ya, saling memberi dan saling menerima, mawadah warahmah tuh, dan kasih sayang. Nah, menimbulkan kasih sayang. Siapa sih tadinya? Kan orang lain. Tapi ketika sudah ada ikatan pernikahan, maka timbul sakinah, mawadah, warahmah, yang disingkat dengan samara. Ibu-ibu suka nyebut, saya nyebut samara dulu, bukan samara, tapi samawa. Sama aja, ya. Sakinah, ada ketentraman, mawadah, saling memberi dan saling menerima, rahmah, ada kasih sayang. Ini Pak, yang kita perebutkan yang satu tadi itu kasih sayang. Bagaimana kita sangat menyayangi keluarga kita. Jangankan ada orang yang musik, anak kita umpamanya ada yang ganggu aja kita marah banget kita. Ya Pak ya? Pak, Roman gitu, marah bener gitu kalau ada yang ganggu anak kita, ya. Nah, ini merupakan kasih sayang yang sekali lagi adalah hanya satu. Tapi bagaimana Pak kalau udah 99 itu? Nggak bisa dibayangkan dah. Ya, nggak bisa dibayangkan, ribet udah urusannya. Oh, kebanyakan. Nah, di akhirat baru 99. Kasih sayang itu Allah berikan semuanya. Ini apa Pak? Merupakan motivasi bagi kita bahwa kita harus bisa menikmati 99 dari kasih sayang Allah Subhanahu. Satu aja genengan kita sangat melimpah ruah kasih sayang itu. Ya, sangat banyak kasih sayang itu, cukup gitu ya. Apalagi kalau Allah berikan yang 99, maka diceritakan bagaimana kenikmatan hidup di surga itu. Di surga Pak, akarnya diceritakan pohon itu akarnya ada di atas, ya, dahannya di bawah, buahnya ngampleng. Oh Pak, iya kan begitu ceritanya.
Ya terbalik jadinya, terbalik yang ada di dunia. Kalau dunia kok naik, kok deger-deger sampai ke atas. Ya, kalau buah semut lagi. Tangga di sana. Iya, udah nggak pakai tangga. Kulak ada sama tengkulak ya. Tengkulak nggak ada. Iya. Gadis diceritakan selamanya gadis aja nggak pernah jadi janda. Nggak ada nenek-nenek. Benar-benar Pak, kalau kita kaitkan ke kisah itu, maka nikmat 99 itu ada di akhirat, dalam hal ini ada di surga. Makanya apa? Motivasi kita untuk terus melaksanakan ibadah agar mendapatkan 99 nikmat yang masih Allah sediakan untuk hamba-hambanya yang berada di surga. Maka bagaimana cara kita untuk menggapai surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, sungainya itu manis, airnya seperti susu, gitu. Luar biasa bener. Kalau kita kaitkan dengan nikmat Allah yang 99 itu yang masih disimpan untuk di akhirat itu Pak. Makanya ini merupakan motivasi bagi kita untuk bisa meraih dari kehidupan akhirat yang lebih baik. Walal akhiratu khairul lakum. Akhirat itu harus yang lebih baik daripada kehidupan awalnya. Kehidupan dunia, bagian di dunia mah kita sekarang rada belangsak ge. Apa-apa gue dimahalin romannya. Ya Pak ya. Nah, udah gitu mau diganti lagi kompornya pakai listrik kagak jadi untungnya. Dari kita pakai dapur, nenek kita bikin dapur dari lumpur sawah. Ya. Udah tiap hari itu diinjek-injek, udah liket banget dibikin dapur. Pakai kayu. Ganti pakai kompor minyak. Begitu kompor minyak tanahnya jadi langka. Ganti gasnya nanti juga langka lagi. Ganti pakai listriknya mahal, 450 watt masih. Pakai tabunan. 450 itu kagak kuat ngangkat kalau 1000 watt mah. Iya. Nah sekarang bini kita suruh bikin dapur lagi, dapuran pakai bata. Tempatnya kagak ada Pak. Iya. Kayunya juga kagak ada juga lagi. Pak, kagak di atas semuanya Pak. Belangsak bener gitu ini. Ya. Nah ini makanya jadi itulah hidup dunia. Namanya belangsak terus. Anak kau boleh banyak-banyak Pak, nggak ada tempatnya. Ini hadirin jamaah rahimakumullah. Ya. Pindah planet. Jadi kita nggak apa-apa. Hidup di dunia rada belangsak, tapi penuh dengan keimanan, penuh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya ada agem-ageman kita gitu. Kapan? Yaitu di akhirat. Ini kalau udah dunia belangsak, akhirat romannya rada calon belangsak juga. Romannya kira-kira begitu ya. Nah ini jadi ya kita kan pengennya gitu di dunia senang, di akhirat juga senang. Nah kalau sama-sama senang, insya Allah kita akan menikmati 99 kenikmatan yang masih Allah sembunyikan untuk kehidupan akhirat. Makanya berlomba-lomba Pak ya, fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan, berlomba-lomba di dalam ibadah. Insya Allah Allah berikan segala sesuatunya dari hambanya yang diridhoinya. Maka kita berupaya untuk menjadi hamba yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang bisa saya ada manfaatnya bagi kita bersama-sama. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah ceramah agama yang disampaikan oleh guru kita. Semoga bermanfaat buat kehidupan kita sehari-hari. Untuk sebelum ditutup dengan doa, mungkin ada yang disampaikan oleh Bendahara Masjid Darul Iman untuk mengenai tanah wakaf
dan ketua Maulid dan Maulid juga yang disampaikan ya pengantin. Maulid dulu Pak Edwin dulu. Boleh dulu katanya. Ibu Ratu, yang saya hormati guru kita Ustaz Kanal Sendesek GMM, para Ustaz Stip, para Bapak RT, Pak RW, saya hanya menyampaikan untuk Maulid seperti kesepakatan kita bersama, berjamaah itu minimal 50.000, lebih dari 50.000, alhamdulillah. Itu, dan alhamdulillah hari ini sudah ada yang ngasih 2 jamaah kita, dan satu lagi dari Bapak Sarmada Doger, dia memberikan 15 dus air ya Bang ya. Doger, saya harapkan dari jamaah yang lainnya untuk nyusul seperti Bang Doger yang lain-lainnya. Itu aja yang saya sampaikan, Pak Jaibin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar waktunya cepat aja ya, Bapak-bapak sekalian, saya hanya menyambung daripada kegiatan pengutipan tanah wakaf sampai dengan saat ini. Alhamdulillah, kepada jamaah yang mau ikut partisipasi di dalam tanah wakaf, alhamdulillah kartu daripada tanah wakaf sudah siap untuk kita distribusikan. Insya Allah nanti akan dibagikan oleh RT-nya masing-masing, RT 3 oleh RT 3, kemudian RT 02 oleh RT 02. Mungkin nanti sistemnya Pak RT yang akan mengetahui daripada kondisi daripada warga khususnya 02 dan 03 RW 06, sehingga kami betul-betul dari Masjid Nurul Iman mengajak kepada seluruh jamaah, mari sama-sama buat kita semua kesempatan untuk menabung di akhirat. Apa yang disampaikan oleh guru kita tadi, bahwa masih ada sisa kenikmatan rahmat 99 yang ada di surga. Insya Allah ini menjadi satu bagian upaya kita untuk menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang hanya bisa saya sampaikan. Kalaupun nanti ada perkembangan akan lantas. Untuk yang proposal kepada para jemaah sekalian, kami pun mohon bantuan dan informasinya. Alhamdulillah untuk proposal sudah jadi, sudah siap untuk kita distribusikan. Memang untuk saat ini karena kita berbenturan dengan mau apabila kondisi keadaan keuangannya baik, kartu wakaf, donasi wakaf sudah selesai, nanti kita bagikan melalui RT masing-masing. Nah itu kemudian tadi yang saya sampaikan yang kedua adalah mengenai proposal. Mohon berikan nama-nama kepada saya sehingga nanti kita langsung tuliskan tujuan namanya kepada siapa, sehingga dalam pencarian dana ini betul-betul efektif. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah penyampaian yang disampaikan oleh Tua Maulid dan Masjid Jamilul Iman. Sebelum acara ditutup dengan doa, saya mengucapkan
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penutup doa saya serahkan kepada guru kita Ustadz Nurdin. Kami persilakan dengan segala hormat. Sayyidina Muhammadin fil awalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumil walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim li sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa triyakil aghyar miftahil babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alil athhar wa sahbil ahyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma ij'alna syakuran wa jalna saburan wa jalna fi aini syagiran wa jalna fi adnasi kabiran. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan tayyiban kathiran mubarakan wasi'an min ghairi ta'bin wala masyaqqatin wala dhairin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika ila safa'u 'indaka bisalati ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an taqdiya hajatina an taqdiya hajatina an taqdiya hajatina fa inna la yaqdi hajatan ahadin illa anta ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith ya mughisu aghisna ya mughisu aghisna ya mughisu aghisna. Allahumma ya muhawwilul ahwal hawwil halana ila ahsanil ahwal bi hawlika wa quwwatika ya aziz ya kabir ya muta'al. Allahumma ya rabba kulli syai'in bi qudratika ala kulli syai'in ighfir lana kulli syai'in wa la tas'alna an syai'in la ilaha illa anta zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim.